Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Dimulai. Berdoa selesai. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Vivi, Ada Bu. Mai, Ada Bu. Dinda, Okta. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Materi pada siang hari ini yaitu tentang akhlak tercela. Yang mana akhlak tercela itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada dua. Ya, apa aja? Nifak sama keras hati. Oke. Jadi akhlak tercela itu ada dua ya, ada nifak dan keras hati. Di sini Ibu jelasin dulu pengertian nifak itu apa. Nifak itu berasal dari kata nafika yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Ada juga yang berpendapat ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Sedangkan secara bahasa berarti itu ketidaksamaan antara lahir dan batinnya. Menurut Ibnu Rajab, nifak secara bahasa bersinonim dengan kata mencela, berbuat makar dan menampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut dengan munafik. Menurut Ibnu Katsir, munafik adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran, masuk ke jalan yang sesat. Karena itu Allah memperingati dengan firman-Nya yang berarti sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Itu terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat ke-67. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bahayanya dari orang munafik menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan mengenai perihal orang munafik dan memerintahkan agar kita menjauhi dan waspada terhadap perbuatan mereka. Dan Allah juga sudah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-11 yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Itu Quran surat Al-Qalam ayat 10-11. Yang selanjutnya yaitu macam-macam nifak. Macam-macam nifak itu ada dua. Yang pertama yaitu nifak akbar dan nifak asgar. Yang mana nifak akbar atau nifak besar ini adalah ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab suci, rasul dan akhir, tetapi sebenarnya tidak percaya dan menolak dengan seluruh hal tersebut. Sedangkan nifak asghar atau nifak kecil berarti manakala seseorang yang menampakkan serta jelas secara amal yang baik, tidak termasuk yang di atas tadi Ibu jelaskan, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakangnya. Ada yang bisa nyebutin nggak contoh atau tanda dari pelaku nifak itu apa aja? Jika memutarbalikkan keadaan dan berbohong. Oke.
Jadi itu tadi tanda-tanda atau dari contohnya, ciri-cirinya orang yang berperilaku nifaq. Yuk, masuk materi kedua, yaitu ada materi tentang keras hati. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari keras hati itu sendiri apa. Keras hati itu nama lainnya ghadab. Secara etimologi berarti marah. Marah dalam pengertian ghadab bersifat negatif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Sedangkan marah secara umum itu mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan, dan marah merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia. Sudah dijelaskan juga di dalam hadis Abu Hurairah, yang mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah." Laki-laki itu mengulang permintaannya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberinya pesan, namun Rasulullah tetap bersabda, "Jangan marah." Terdapat pada hadis riwayat Bukhari. Marah adalah lawan kata dari ridho. Marah dari manusia berarti ada sesuatu yang telah merasuki hati mereka. Marah ada yang terpuji dan ada juga yang tercela. Jadi itu tadi dari marah, materi tentang marah. Ada yang bisa nyebutin contoh dari marah itu seperti apa? Hati tidak peduli dengan orang lain, tidak mau mendengarkan orang lain. Oke. Jadi itu ya. Dan di sini Ibu akan menyampaikan tentang rangkuman materi kita pada siang hari ini. Yang mana yang pertama itu nifaq. Menurut syara atau terminologi, berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran, dan pelakunya dinamakan munafik. Sedangkan yang kedua, ghadab atau marah, yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena sesuatu sebab seperti dihina dan lainnya. Marah juga secara umum mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan, atau marah juga merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia. Cukup sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, Ibu rasa cukup ya. Bu. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan sebelum Ibu akhiri, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.